Halo, selamat jumpa lagi dengan Kampus Forex Channel. Channel yang akan memberikan Anda wawasan sekaligus edukasi dengan bahasa yang biasa, diharapkan akan menjadi luar biasa. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya akan memberikan update untuk pergerakan harga Pi Network untuk hari ini, juga review untuk pergerakan harga kemarin. Namun sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang tujuan dari video channel ini. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk mengajak untuk kawan-kawan pioner yang masih baru pemula terjun di dunia cryptocurrency untuk berpikir lebih maju. Dengan memiliki dasar tersebut, tentunya kita tidak kesulitan untuk mengikuti perkembangan Pi Network di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui, saat ini banyak sekali informasi yang simpang siur yang ada di media sosial. Ada yang mengatakan Pi akan naik gila-gilaan, ada juga yang bilang Pi tidak ada nilainya, dan ada juga Pi itu cuman asal-asalan aja. Nah, dengan kita memiliki dasar, nanti kita nggak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh informasi seperti itu. Paling enggak kita memiliki sebuah dasar. Kita semua tahu bahwa Pi Network adalah sebuah proyek besar. Tentunya kita harus memiliki dasar untuk mengikuti perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan oleh core team. Jadi tentunya kita nggak bisa asal-asalan mengikutinya, kawan-kawan ya. Jadi saya sarankan mari kita sama-sama untuk menambah wawasan. Jadi kita nggak bisa cuma nambang kemudian ditukar cair seperti itu, pikiran kita cuma stagnan seperti itu, tentu nggak disarankan sama sekali. Karena apa? Kedepannya nanti untuk pengembangan dari Pi Network sendiri ini masih banyak, kawan-kawan ya. Di sini dalam channel ini paling tidak saya akan mengajak untuk bagaimana cara membaca pergerakan pasarnya secara teknikal. Secara teknikal itu apa? Secara teknikal itu adalah gimana ya, gambarannya itu membaca grafiknya gitu. Jadi secara teknikal membaca grafik ini dinamakan analisa secara teknikal. Secara teknikal adalah kita mengetahui harga berpotensi naik ataupun berpotensi turun melalui pergerakan harga yang kita baca pada chart ini. Chart itu adalah tampilan harga semacam ini, itu namanya chart. Oke, setelah itu nanti dengan dasar-dasar itu kita akan mengkombinasikan dengan informasi yang kita terima. Jadi nggak asal menerima informasi, jadi nanti tujuannya semakin banyak wawasan akan semakin mudah untuk mengikuti perkembangannya, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk pada prediksi hari ini ya. Saat ini pada pukul berapa ini? Pada pukul 11.00 ini, saat ini saya buat video ini, harga Pi Network masih 1,57 bergerak pada harga running di sini, harganya 1,57. Untuk start market pada pagi hari tadi yaitu pukul 7.00 adalah pada harga 1,47. Dengan begitu dari start pagi tadi sampai saat ini terjadi kenaikan dari startnya sekitar 1,47 menjadi 1,57. Untuk dilihat dari sini, dari start jam 7 pagi sampai jam 11 siang hari ini terjadi kenaikan dari startnya di sini sampai sini. Ini kita fokus pada periode ini dulu. Namun jika kita lihat dari pergerakan kemarin, misalkan di sini pada pukul 10 kemarin di sini adalah pukul 10.00 hari Senin, harga sempat tertinggi di 1,7, kemudian turun lagi di sekitar ini, kemudian naik lagi di sini, naik turun nah sampai sini. Jadi sampai titik permulaan market pagi tadi jam 7 harga di 1,46.
Untuk kemarin harga dimulai dari harga 1,54. Harga sekarang dimulai dari 1,46. Berarti ada penurunan jika dilihat dari jam 7 kemarin sampai jam 7 pagi tadi. Jadi penurunan. Kemarin di sini, sekarang di sini, di pagi di sini. Tentunya terjadi penurunan. Jika dilihat dari pagi tadi sampai jam sekarang, jam 11, terjadi kenaikan. Jadi begitu cara membaca marketnya. Terus kemudian sekarang, apakah berarti sekarang ini kondisi P-market sedang P-network maksud saya, kondisi market P-network itu sedang naik apa sedang turun? Nah, balik lagi dari situ tadi, jika kita lihat pada pergerakan dari mana dulu kita menganalisanya. Jika dari 3 hari yang lalu tentunya di sini naik harganya. Kenapa? 3 hari yang lalu di sini 1,29. Sekarang di sini 1,57, tentunya naik. Jadi nggak boleh ada perdebatan ya. Sekarang harganya naik, sekarang harganya turun. Nah, misalkan ada yang analisa dari sini tentu ngomongnya turun. Tapi kalau kita analisanya dari sini ngomongnya naik. Mana yang benar? Yang benar adalah semuanya benar, tergantung sudut pandangnya masing-masing. Sekarang kita pakai garis tengah aja ya. Kita memandang market saat ini. Jika dilihat dari sini harga kemarin lah, kita nggak terlalu ke belakang dulu. Kita melihat dari kemarin, di sini terjadi bolak-balik semacam ini. Ini kita lihat dari kerangka waktu M15, kerangka waktu grafik 15 menit. Jika kita naikkan menjadi misalkan 1 jam, tentunya untuk kondisi marketnya akan seperti ini, akan terlihat lebih ini seperti ini jika kita lihat pada kerangka waktu H1. Nah, di sini menurut saya belum membentuk tren. Karena apa? Terjadi gerakan naik, gerakan turun dengan posisi yang masih sejajar, kawan-kawan. Jadi belum bisa dikatakan naik atau turun jika dilihat dari kerangka waktu 1 jam. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan. Nah, maksud saya ada pertanyaan tadi, kawan-kawan. Gimana cara kita bisa mengikuti ataupun memutuskan bahwa sekarang ini trennya lagi naik atau lagi turun? Sekarang saya kasih contoh dulu ya. Seperti ini. Pergerakan harga itu untuk pergerakan naik misalkan. Ini enggak langsung serut naik lurus seperti ini, enggak, kawan-kawan ya. Enggak langsung naik lurus seperti ini, enggak. Tapi pergerakannya adalah misalkan gini. Seperti kita lihat di sini. Seperti kita lihat harga naik, turun lagi, naik, turun. Jadi naik, turun. Ini bisa kita kategorikan sebagai tren naik. Kenapa gitu? Karena terbentuk lembah yang semakin tinggi. Jadi lekuan yang ini namanya lembah. Jangan lekuan yang ini, sudut yang ini namanya puncak. Yang ini adalah lembah. Jadi terbentuknya lembah yang semakin tinggi seperti ini, lower seperti ini, lower, lembah yang semakin tinggi, itu berarti menandakan kondisi trennya naik. Seperti itu, kawan-kawan. Untuk kondisi tren turunnya bagaimana? Kondisi tren turun jika terjadi puncak yang semakin rendah seperti ini, puncak yang semakin rendah, ini dinamakan tren sedang turun. Kalau lembahnya yang semakin tinggi seperti ini akan memberikan gambaran bahwa tren sedang naik. Namun jika terjadi kayak seperti ini gimana? Misalkan saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan seperti ini ya. Maaf ya. Ini sarannya ya sekedar supaya paham aja ya, kawan-kawan ya. Ini kita gambarkan seperti ini. Nah, ini puncak-puncaknya sejajar.
enggak semakin tinggi juga enggak semakin rendah. Begitu juga dengan lembahnya, enggak semakin tinggi juga enggak semakin rendah, sejajar. Ini yang dinamakan flat market atau sideway atau no trend, tidak ada tren kalau sudah seperti ini. Jadi dalam grafik market itu ada 3 istilah, misalnya tren naik, flat, dan tren turun. Cuma ada 3 itu. Jadi gambarnya kan seperti ini, misalkan setelah tren naik terjadi flat, kemudian terjadi tren turun. Jadi misalkan gini, ini terjadi flat, di sini terjadi flat, terjadi flat. Ini bolak-balik di sini harga ya, kan di sini balik harganya bolak-balik terus sini ya, balik kemudian turun, misalkan seperti ini. Jadi tren naik kemudian datar kemudian tren turun. Nah seperti itu. Jadi sirkulasinya seperti itu. Jadi tren naik datar tren, jadi tren flat tren, jadi tren balik lagi ke flat lagi. Contohnya saya akan memberikan gambaran pada grafik emas. Nah grafik emas ini lebih jelas ya untuk memberikan penjelasan. Nah seperti ini. Ini adalah lembahnya di sini, lembah. Nah, semakin tinggi. Nah kondisi trennya flatnya di mana? Flatnya di sini, di area sini. Nah seperti ini kita lihat, ini flat. Ini area flat. Nah ini flat. Setelah tren flat, kemudian naik lagi, flat lagi di sini, sideway lagi, kemudian turun, sideway lagi di sini, ini sideway sudah, sideway, tren lagi, sideway, seperti itu. Jadi mekanisme bolak-balik seperti itu. Jadi turun, flat, tren lagi, flat, kemudian tren turun lagi, seperti itu. Itu gambaran dari pergerakan market tentang kondisi tren seperti itu. Kemudian untuk market sendiri, cara membaca ini apakah untuk network aja? Enggak teman-teman ya. Jadi seperti tadi yang saya gambarkan, misalkan saya kembali ke kalau dilihat dari sini, ini masih belum ada yang semakin tinggi. Ini balik lagi ke sini, lurus dengan ini lagi. Nah seperti ini. Nanti berarti untuk kondisi support resistennya, untuk support resisten itu apa? Support resisten ini gini. Nah misalkan gini, ini menjadi area support. Supportnya di sini karena tertembus harga di sini, support itu lantai. Seperti video kemarin, kawan-kawan yang belum lihat video saya kemarin, saya jelaskan tentang support resisten kemarin. Itu lantai. Kemudian yang puncak ini langit. Jadi ini langit, ini support, ini lantainya, ini langit, lantai. Bila mana langit tertembus oleh harga seperti ini, dia akan berubah menjadi lantai. Ya kan, sebuah langit atau resisten seperti ini tertembus oleh harga, ini tertembus kayak gini ya, dia akan berubah menjadi lantai di sini, kembalinya ke sini lagi. Nah seperti itu, begitu seterusnya seperti itu. Nah sementara ini kan nggak ada, ini nggak nembus, ini namanya flat. Nah, sekarang kita kembali ke catnya P network ya, kita kembali ke catnya P network seperti ini. Nah kawan-kawan bisa lihat sendiri sekarang kondisinya sedang apa sekarang. Ini sedang bolak-balik di sini kan, seperti itu. Berarti kita bisa membuat sebuah garis resistennya di mana. Ini supportnya kita bisa sementara kita buat di sini. Nah di sini, yang ini lurusnya dengan ini, kemudian kita yang terdekat ini terjadi di sini, yang flatnya di sini. Nah kita bisa membuat di sini untuk hari ini. Nah di sini, ini harga kembali menyentuh area resisten yang kemarin terbentuk di sini. Sekarang harga di sini ya sekarang. Jadi nanti kalau harga ini tembus di sini, menembus area ini, paling tidak nanti terdekatnya adalah tujuannya ke sini, ke resisten yang
puncak yang terdekat di sini. Baik, tujuannya akan tembus di sini dari 1060 1,60 maksud saya, akan tujuannya minimal ke area ini sudah 167 atau nanti ke arah 1,7 seperti itu. Jadi masih perlu pergerakan. Namun jika nanti masih gagal, tujuannya akan balik lagi ke sini. Dan nanti bila ini tertembus akan tujuannya ke sini. Ini adalah titik support berikutnya di sini yang terdekat. Tadi kawan-kawan lihatnya yang sini. Jangan terlalu yang di sini. Yang terdekat dulu, yang nyolok, yang terlihat nyolok dulu. Nah, seperti itu. Nah, paling enggak untuk sekarang harganya sekarang berada gambarnya seperti ini. Paling enggak. Nanti kita perlu menjual atau membelinya di mana? Nah, itu juga nanti perlu momentum. Nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita masuk pasar dan keluar pasar. Kita membeli dan kita menjualnya di mana. Nanti video selanjutnya kalau saya jelaskan di sini, nanti terlalu panjang videonya kawan ya. Nanti akan saya buatkan video secara terpisah. Oke, di sini untuk harga saat ini pada jam 11 berada pada harga 1,57. Tentunya nanti pada sesi London juga pada sesi New York yaitu pada jam 5 sore sampai jam 11 malam kita sama-sama akan pantau harganya bergerak kemana. Kalau memang menembus ini paling tidak tujuan terdekatnya adalah di sini. Jika mana nanti akan turun, nanti akan tujuannya di sekitar sini. Jadi paling tidak kita memiliki ring di daerah ini sekarang pada saat ini. Jika nanti turun tujuannya akan ke sini. Jika nanti naik tujuannya di sini. Dan ini jika nanti ini tembus tujuannya adalah resisten berikutnya yang pernah tertembus harga yaitu sekitar 1,8 ataupun 2 dolar nanti seperti itu. Oke kawan-kawan, sementara itu dulu, nanti kita akan memberikan pembahasan lebih dalam lagi tentang bagaimana cara menganalisa pasar. Nah, saat ini saya berikan tentang support resisten terlebih dahulu sebagai dasar. Nanti kita akan membahas dalam video berikutnya tentang bagaimana mencari momentumnya, bagaimana membaca arah trennya supaya lebih jelas. Tentunya ikuti terus video dalam channel ini, dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas ataupun kritikan bagi kawan-kawan yang sudah profesional, tentu saya akan mengharapkan kritik dan sarannya pada kolom komentar. Oke, sementara itu dulu. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan sukses selalu.